Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di langit, kilatan cahaya jahat melintas di mata Yuan Chang ketika dia melihat Ying Huan telah menghindari serangan mematikannya. Tubuhnya melintas dan turun untuk mengejar. Meskipun dia sedikit takut dengan status King Tan, dia jelas bermaksud membunuh Ying Huan. Lindungi adik perempuan senior. Selusin murid Sekte Dao yang paling dekat dengan Ying Huan segera berteriak ketika mereka melihat Yuan Chang sebenarnya berencana menyerang lagi. Dengan sangat cepat, mereka muncul di depan Ying Huan. Ekspresi mereka dipenuhi amarah saat mereka melihat sosok itu mendekat dengan cepat. Senyuman sinis muncul dari sudut mulut Yuan Chang ketika dia melihat murid-murid Dao Sekte biasa ini benar-benar berani menghalanginya. Dengan lambaian tangannya, Yuan Power yang agung tersapu. Segera, selusin murid Dao Sekte dikirim terbang mundur saat mereka memuntahkan darah, sementara tulang mereka mengeluarkan suara retak. Mata Ying Huan dengan cepat memerah ketika dia melihat murid-murid Sekte Dao itu memuntahkan darah dan terbang mundur. Huan, mundur! Wang Yan, yang telah lama bertarung melawan Lei Qian di langit, tiba-tiba berteriak. Ini karena dia melihat Yuan Chang sekali lagi mengeluarkan angin palem yang tajam. Namun, Yuan Power Ying Huan sudah habis saat ini. Dia tidak dapat melakukan pertahanan apapun saat dia melihat Yuan Chang mendekat dengan ekspresi ganas di wajahnya. Angin telapak tangan Yuan Chang yang tajam dengan cepat membesar di mata Ying Huan. Namun, itu baru saja akan mendarat di atasnya ketika sosok berdarah Wang Yan tiba-tiba bergegas mendekat. Dia menghantamkan telapak tangannya ke tubuh Ying Huan dan mengirimnya terbang. Selanjutnya, dia pun buru-buru mencoba mundur. Karena kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus membayar harga atas tindakanmu. Seringai jahat muncul di wajah Yuan Chang saat Wang Yan hendak mundur. Tangannya terulur secepat kilat dan menangkap lengan Wang Yan. Segera, matanya menjadi gelap. Sebuah kekuatan dipancarkan dan lengan Wang Yan dengan cepat mulai berputar saat suara retakan tulang muncul. Bang! Kaki Yuan Chang ditendang setelah mematahkan lengan Wang Yan, dan langsung membuat lengan Wang Yan terbang puluhan meter jauhnya, membentuk bekas luka panjang di tanah dalam prosesnya. Lei Qian, habisi dia! Yuan Chang berbicara dengan acuh tak acuh setelah mengirim Wang Yan terbang dengan sebuah tendangan. Ya! Di udara, Lei Qian segera memberikan senyuman buas dan mengangguk setelah mendengar ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan wanita muda itu, yang menatap kosong ke arah Wang Yan dari jauh. Apakah kamu masih punya waktu untuk mengasihani orang lain? Lei Qian memandang Ying Huan, yang sedang memperhatikan Wang Yan dengan mata merah berkaca-kaca. Sudut mulutnya terangkat saat dia melengkungkan dua jarinya. Kekuatan yang sangat dingin dan menyeramkan menembus tenggorokan seputih salju Ying Huan dengan kecepatan kilat. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Lei Qian menjilat bibirnya saat dia menatap leher panjang seputih salju wanita muda itu, sementara kegembiraan mesum muncul di matanya. Ekspresi semua murid Dao Sekte di sekitarnya berubah drastis saat ini, dan mata mereka menjadi merah darah. Huan. Di langit, Ying Xiao, yang dipaksa menghadapi situasi hidup dan mati oleh Ling Zhen, memiliki ekspresi yang berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Pekikan yang agak menyedihkan mengandung rasa sakit hati yang menyebabkan kesusahan saat terdengar di udara. Pada saat seperti itu, pertama-tama kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Ling Zhen tersenyum acuh tak acuh sebelum tubuhnya terangkat ke atas seperti hantu. Kipas lipat di tangannya terdorong keluar seperti ular beludak, menembus pertahanan Ying Xiao dan mendarat di bahunya. Sebuah kekuatan dimuntahkan, dan lubang berdarah segera muncul. Selanjutnya memaksa Ying Xiao mundur dengan cara yang menyedihkan. Namun, Ying Xiao saat ini sedang tidak berminat untuk memperhatikan luka-lukanya. Keputusasaan terlihat di matanya saat dia melihat serangan Lei Qian menimpa wanita muda yang terhuyung-huyung seperti bunga layu. Air mata berkumpul di matanya. Lindong! Ying Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit. Suaranya yang putus asa untuk berteriak sekuat tenaga. Itu seperti seekor burung yang berdarah, dan menyebabkan mata banyak orang menjadi merah.
Para murid Dao Sekte telah dipaksa ke kondisi yang menyedihkan. Jeritan Ying Xiaoxiao memudar. Dia menatap langit yang masih sunyi saat air mata akhirnya mengalir di pipinya. Dia duduk tanpa daya dan jatuh ke posisi duduk. Wajah apa yang harus dia kembalikan ke Sekte Dao jika sesuatu terjadi pada Ying Huan? Bang! Namun, ledakan sonik yang sangat memekakkan telinga bergemuruh di langit saat kilatan abu-abu yang tidak ada harapan terlihat di mata Ying Xiaoxiao. Bersamaan dengan tatapan mata lain yang tak terhitung jumlahnya di area tersebut, Ying Xiaoxiao mengangkat matanya ketika ledakan sonik ini bergema. Setelah itu, mereka semua melihat kemunculan tiba-tiba sosok lampu hijau yang terbang melintasi langit dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sosok itu tampak memiliki aura brutal dan kejam. Lindong! Ying Xiaoxiao menatap sosok lampu hijau yang dikenalnya. Ekspresi awalnya yang putus asa segera mulai berkedip. Lei Qian, hati-hati! Yuan Chang berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresinya tenggelam saat melihat pemandangan yang tiba-tiba ini. Namun, suaranya baru saja terdengar tetapi sosok lampu hijau yang sangat cepat telah menyerbu dari jauh seperti meteorit. Sebelum Lei Qian sempat bereaksi, tinju naga yang berkedip-kedip dengan lampu hijau menghantam dadanya dengan amarah yang sangat dahsyat. Bang! Suara yang dalam sepertinya bergema di samping telinga setiap orang. Selanjutnya, mereka melihat tubuh Lei Qian tertembak ke belakang dengan suara bang. Pada akhirnya, benda itu tercoreng di tanah sejauh beberapa ratus kaki dan dengan keras menabrak tebing. Seluruh tubuhnya tertanam di dalamnya, sementara banyak retakan besar mulai menyebar. Itu kakak Lindong, dia sudah kembali. Di puncak gunung, Suruo menyaksikan sosok lampu hijau yang menyerbu ke medan perang. Kegembiraan segera muncul di matanya saat dia berbicara dengan penuh semangat. Orang itu benar-benar kembali tepat waktu. Wukun juga sedikit terguncang saat dia melihat sosok lampu hijau yang membuat Lei Qian terbang dengan sebuah pukulan. Segera setelah itu, ekspresinya sedikit berubah. Ini karena dia bisa merasakan aura brutal mengerikan yang dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Kebrutalan itu bahkan lebih kuat daripada iblis-iblis di wilayah Unique Devil. Pada saat ini, dia tahu bahwa dewa pembunuh dari Sekte Dao ini sepertinya sedang mengamuk. Wukun menelan seteguk air liur. Dia jelas menyadari bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara Lindong dan Yuan Chang, tetapi untuk beberapa alasan, dia masih merasa samar-samar. Gerbang Yuan akan berakhir tragis kali ini. Sosok manusia lampu hijau yang menyerbu ke medan perang, tampaknya memiliki semacam sihir yang menyebabkan medan pertempuran yang semula kacau menjadi jauh lebih tenang. Semua murid dari kedua sisi terpaku pada sosok itu. Lampu hijau di tubuh sosok itu perlahan menghilang di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya berubah menjadi sosok muda. Itu adalah Lindong. Pada saat ini, wajah Lindong dipenuhi dengan kebrutalan yang mengerikan. Dia melirik Yuan Chang dari jauh. Mata seperti binatang buas itu bahkan menyebabkan hati yang terakhir merasa sedikit dingin di hatinya. Lindong menatap Yuan Chang sekilas sebelum membalikkan badannya. Dia menatap mata merah wanita muda itu, yang sepertinya kini telah kehilangan keaktifannya yang dulu. Sakit hati segera melonjak seiring dengan niat membunuh yang brutal. Lindong sedikit gemetar saat dia mengulurkan tangannya, dan mengusap pipi sedingin es wanita muda itu. Ekspresi permintaan maaf melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara serak, "Maaf, saya terlambat." Tangan Lindong menyentuh pipi dingin Ying Huan. Saat itulah mata kusam wanita muda itu fokus. Dia hanya memperhatikan pemuda di depannya, yang matanya berisi ekspresi brutal yang samar-samar disertai sedikit rasa lelah karena bepergian dengan kecepatan gila. Air mata akhirnya keluar dari mata yang semula merah itu. Wanita muda itu maju 2 langkah, sebelum akhirnya menerkam kepelukan Lindong. Emosi yang selama ini tertahan di dalam hatinya akhirnya meledak sepenuhnya pada saat ini. Dia tampak seperti anak kecil ketika dia menangis dengan suara yang memilukan. Tangisannya menyebabkan hati seseorang dipenuhi dengan kesedihan. Kami, begitu banyak senior dan junior yang terbunuh, lengan Wang Yan juga patah, kakak juga terluka. Lindong memeluk Ying Huan. Lengannya gemetar saat membelai rambut panjang wanita muda itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita muda yang biasanya tersenyum dan bersemangat itu menangis sedemikian rupa sejak dia mengenalnya.
Dia tidak menangis bahkan ketika dia tinggal sendirian untuk memblokir misa segel iblis saat itu. Lindong memeluk wanita muda itu. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap murid-murid Dao Sekte di sekitarnya yang penuh luka. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi semangat saat mereka menatapnya. Terlebih lagi, mata mereka bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah atas kedatangannya yang terlambat. Adik laki-laki Lindong, kita tidak berguna. Sebenarnya kita harus bergantung pada adik perempuan junior. Pang Tong menyeka darah dari wajahnya. Dia duduk di tanah dan tertawa getir ke arah Lindong. Selanjutnya, ekspresinya menjadi rumit saat dia berhenti. Dia melanjutkan, adik laki-laki Lindong, kamu telah menciptakan keajaiban sejak kamu bergabung dengan Sekte Dao, walaupun aku tahu ini mungkin menyulitkanmu, tapi... Pang Tong tiba-tiba berdiri. Setelah itu, dia berlutut ke arah Lindong dengan satu lutut. Wajahnya menunjukkan sedikit kegilaan dan kebiadaban saat dia menatap Lindong seperti binatang buas yang terluka meraih harapan terakhirnya. Raungan pelan terdengar. Tolong perkuat Dao Sekte kami. Buk buk buk. Para murid Dao Sekte di sekitarnya jatuh ke tanah saat mereka tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Semua mata mereka sangat buas. Kakak senior Lindong, perkuat Dao Sekte kita. Suara rendah dan teratur dari para murid Sekte Dao mengandung kebencian yang besar yang bergema di seluruh area, menyebabkan ekspresi banyak orang sedikit berubah. Lindong perlahan memeluk wanita muda itu dalam pelukannya. Segera setelah itu, dia sekali lagi dengan lembut melepaskannya saat tangisannya perlahan berhenti. Tangannya mengulurkan tangan dan dengan lembut menghapus air mata di wajahnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap murid-murid Dao Sekte. Senyuman ganas yang menakutkan perlahan muncul sedikit demi sedikit di wajah muda mereka. Saya akan menggunakan seluruh hidup mereka untuk menghormati saudara-saudara kita yang telah meninggal. Suara Lindong tidak nyaring. Namun, perlahan-lahan menyebar ke seluruh wilayah. Seluruh tempat sepertinya menjadi sunyi saat ini. Samar-samar, di tengah kebrutalan mengerikan yang memenuhi langit, Asura yang tertidur terbangun di negeri berdarah ini. Aroma berdarah meresap ke area tersebut, sementara suasananya sedikit sepi saat ini. Sumber dari keheningan ini, adalah sosok seorang pemuda yang muncul di medan perang dengan aura brutal di sekujur tubuhnya. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan permukaan dari pemilik sosok ini, itu tidak akan dianggap luar biasa di tempat di mana para jenius berkumpul. Namun, tidak ada satu orang pun yang meremehkannya karena hal itu. Berbagai kejadian sebelumnya, membuat mereka memahami dengan jelas, betapa bodohnya meremehkannya. Oleh karena itu, ketika suaranya yang tidak nyaring yang dipenuhi kesuraman dan kebrutalan menyebar, nafas beberapa orang menjadi lesu untuk beberapa saat. Samar-samar mereka bisa merasakan bahwa aroma darah di tempat ini sepertinya semakin kaya. Saat ini, Ying Xiao buru-buru turun dari udara. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada hal serius yang terjadi pada Ying Huan. Kakak senior Xiao, serahkan semuanya padaku. Lindong perlahan melepaskan wanita muda itu ke dalam pelukannya. Setelah itu, dia melihat ke arah Ying Xiao dan berkata dengan lembut. Ying Xiao menatap wajah muda di depan matanya. Senyumnya tidak lagi seperti biasanya. Sebaliknya, bekas darah naik ke matanya. Hal ini menyebabkan dia tampil sangat ganas. Namun, keganasan ini membuatnya merasa sangat nyaman saat mendarat di matanya. Dia juga bisa melihat sedikit kelelahan di mata Lindong. Sepertinya dia melakukan perjalanan dengan kecepatan sangat tinggi selama periode waktu ini. Ini akan berat bagimu, hati-hati. Ying Xiao menarik Ying Huan dan memeluk wanita muda itu sambil hatinya sakit. Setelah itu, dia menatap Lindong dan mengucapkan kata-kata itu. Meskipun dia menyadari betapa berbahayanya situasi saat ini, dia juga memahami dengan jelas bahwa pemuda di hadapannya jarang melakukan apapun yang dia tidak yakin. Saudara Lindong. Lindong mengangguk sebelum dia berbalik. Setelah itu, suara indah yang mengandung kegembiraan disampaikan. King Tan bergegas mendekat dan muncul di hadapannya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat ini, King Tan sudah menyeka darah dari sudut mulutnya. Sepertinya dia tidak ingin Lindong melihatnya terluka. Namun, wajah mungilnya yang agak pucat masih menunjukkan beberapa petunjuk. Lindong menatap wajah kecil King Tan yang agak pucat.
Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk kepalanya. Namun kali ini dia tidak menegurnya. Namun demikian, matanya, yang awalnya kaya dengan keganasan, menjadi sangat menakutkan pada saat ini. Bawa saudara Chen Gui dan mundur sedikit. Lin Dong melirik Chen Gui yang terluka di dekatnya dan berkata. King Tan mengangguk patuh. Berdasarkan pemahamannya terhadap Lin Dong, dia bisa merasakan tingkat kebrutalan yang muncul di balik wajah tenang Lin Dong. Mata Yuan Chang dengan acuh tak acuh menatap Lin Dong dari jauh. Sementara Lin Dong perlahan melangkah maju dengan tubuh yang diselimuti aura brutal. Niat membunuh yang sangat dingin melintas di matanya saat dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Saya pikir Anda akan bersembunyi sampai kompetisi sekte besar selesai. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar memiliki nyali. Namun, Lin Dong sama sekali mengabaikan kata-kata mengejek itu. Sebaliknya, tatapannya perlahan menyapu medan berbatu yang luas. Sebagai tempat peristirahatan terakhirmu, itu harusnya sesuai dengan statusmu. Namun, kata-kata Lin Dong selanjutnya menyebabkan rasa dingin di mata Yuan Chang menjadi lebih intens dan Yuan Chang sedikit menyipitkan matanya. Kamu pikir kamu siapa? Tempat ini akan lebih cocok sebagai kuburan bagi murid-murid Dao sektemu. Jenderal Roh Gerbang Yuan, yang terlibat dalam perkelahian dengan King Ye sebelumnya, tertawa dingin karena kata-kata Lin Dong. Lin Dong meliriknya. Dia mengangkat kakinya dan membiarkannya jatuh. Sebuah bayangan segera muncul di tempat dia berada semula. Jenderal Roh Gerbang Yuan itu tidak mudah menyerah. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat bayangan itu. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya ditarik ke belakang secara eksplosif. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika ruang di depannya mengeluarkan suara angin kencang. Tubuh Lin Dong muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Tanpa membuang waktu dengan kata-kata, Lin Dong melemparkan tinjunya ke depan. Sementara Lin Dong melemparkan tinjunya ke depan, sisik naga hijau di lengannya mulai menghilang dengan cara yang aneh. Dalam waktu beberapa saat, mereka telah meresap ke dalam kulitnya. Warna hijau pucat tampak muncul di kulit Lin Dong ketika hal ini terjadi. Banyak pola hijau bergerak di bawahnya. Jika dilihat lebih dekat, ia akan menemukan bahwa pola hijau itu sebenarnya berbentuk naga hijau. Kekuatan yang menakjubkan melonjak saat mereka bergerak. Kecepatan pukulan Lin Dong sangat cepat. Bahkan Jenderal Roh Gerbang Yuan hanya melihat lampu hijau berkedip-kedip. Pada saat berikutnya, kekuatan mengerikan telah mencapai dadanya, dan mulai mengalir dengan liar. Bang! Suara yang dalam bergema di langit. Setelah itu, semua orang melihat tanah di bawah Jenderal Roh Gerbang Yuan tiba-tiba runtuh dan retakan mulai menyebar seperti sarang laba-laba. Ekspresi wajah Jenderal Roh Gerbang Yuan itu membeku saat ini. Dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan menatap wajah acuh tak acuh Lin Dong di depan matanya. Kejutan dan ketakutan dengan cepat keluar dari dalam matanya. Lin Dong tidak melirik orang ini lagi. Dia menarik tinjunya dan menghindarinya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Dia baru saja mengambil langkah ketiga ketika retakan tiba-tiba muncul pada Jenderal Roh Gerbang Yuan di belakangnya. Sepersekian detik kemudian, tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah saat teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Jenderal Roh Gerbang Yuan, yang kekuatannya telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana, sebenarnya telah hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan dari Lin Dong. Suasana di area tersebut menjadi sedikit sepi. Segera setelah itu, beberapa helaan napas terdengar. Kemungkinan besar bahkan seorang ahli yang berada pada tahap setengah kaki menuju kehidupan mendalam akan mengalami kesulitan melakukan hal seperti ini, bukan? Kabut berdarah menyebar saat Lin Dong perlahan berjalan maju. Para murid Yuan Gate buru-buru mundur dengan wajah ketakutan kemanapun dia berjalan. Wajah-wajah yang awalnya kejam itu kini diwarnai ketakutan. Ekspresi Yuan Chang gelap dan serius saat dia menyaksikan adegan ini. Sesaat kemudian, suara seram perlahan keluar dari mulutnya, "Kau benar-benar berani telah membunuh murid gerbang Yuanku. Sepertinya kali ini kau berencana menyeret semua murid sekte Daomu ke neraka. Jangan khawatir, nasibmu akan sama dengan nasibnya." Lin Dong mengangkat kepalanya, menatap Yuan Chang dan tertawa kecil. Raungan yang sangat marah tiba-tiba terdengar dari jauh setelah suara Lin Dong memudar. Selanjutnya, semua orang melihat Lei Qian, yang dikirim terbang ke tebing dengan pukulan dari Lin Dong, meledak keluar dari tebing.
Dia menatap Lindong dengan kemarahan yang tak tertandingi saat dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Majestic Yuan Power bersiul. Dengan kepalan tangannya, bilah cahaya yang berkedip-kedip muncul. Tubuhnya bergerak dan menyerang ke depan. Bilah petir di tangannya mengandung gelombang yang sangat mengamuk dan hebat saat menebas Lindong dengan ganas. Momentumnya cukup mengejutkan. Ini jelas merupakan serangan kekuatan penuh Lei Qian. Lindong mengangkat kepalanya. Dia menatap cahaya pedang tajam yang berkedip-kedip dengan kilat. Sisik naga hijau yang awalnya menutupi kulitnya kini masuk ke dalam tubuhnya. Sekilas, sepertinya dia telah melepaskan semua pertahanannya. Sisik naga hijau mungkin telah masuk ke tubuh Lindong, tapi cahaya hijau pucat samar-samar muncul di kulitnya. Banyak pembuluh darah muncul dari bawah kulitnya. Mereka bergoyang perlahan, tampak seperti naga. Kekuatan menakutkan dilepaskan saat itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Jelas, Lindong saat ini sudah semakin mahir dalam keterampilan naga terwujud surga hijau, sementara pemahamannya tentang hal itu semakin dalam. Meskipun tubuhnya tampaknya tidak disertai oleh sisik naga yang perkasa, kekuatan yang lebih dahsyat terkandung di balik tampilan luarnya yang polos itu. Sisik naga telah ditarik, dan tinju Lindong menegang. Akhirnya, benda itu dibuang dengan kejam. Mengong. Lampu hijau megah tiba-tiba meledak dari lengan Lindong. Samar-samar, sepertinya auman naga yang dalam bergema di seluruh area. Segera setelah itu, semua orang melihat banyak naga lampu hijau di tangan Lindong. Dengan satu tangan kosong, dia bertabrakan langsung dengan pedang petir Lei Qian. Bang! Guntur bergemuruh pada saat terjadi benturan. Lingkaran kekuatan mengamuk meletus seperti riak, menyebabkan tanah di sekitarnya hancur dan retakan menyebar dengan cepat. Enyah! Pupil Lindong samar-samar berubah menjadi hijau saat ini. Pola cahaya berkumpul di pupil matanya, dan tampak seolah-olah ada naga hijau di dalamnya. Tekanan yang hanya bisa dimiliki oleh naga kuno raksasa, samar-samar terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, Lindong seperti naga kuno raksasa dengan kekuatan untuk menjungkir balikan langit. Tangisan mendalam keluar dari mulut Lindong. Cahaya hijau melonjak dan kekuatan mengerikan yang sama megahnya dengan laut menyebabkan ekspresi Lei Qian berubah drastis. Segera, tubuhnya tersentak dengan keras. Bilah petir telah dipaksa keluar dari tangannya, dan sosoknya juga melesat dengan menyedihkan. Lindong menyaksikan Lei Qian terbang mundur dengan cara yang menyedihkan, dan aura brutal muncul di matanya yang sekarang berwarna hijau. Segera, tubuhnya berubah menjadi kilatan dan anehnya muncul di depan Lei Qian. Lindong, kamu berani? Di udara, wajah Ling Zhen langsung membeku ketika dia melihat Lindong hendak melancarkan serangan mematikan. Kipas lipat di tangannya tiba-tiba menekan ruang kosong. Yuan Power yang agung dan tajam terkondensasi menjadi bentuk tombak panjang yang ditembakkan dengan kejam ke arah dahi Lindong dengan kecepatan kilat. Tombak panjang Yuan Chang ditembakkan ke bawah dengan cara yang eksplosif. Namun, saat hendak menyerang Lindong, tangan kirinya tiba-tiba terulur dan meraih tombak panjang itu. Namun, hal ini tidak menghentikannya sama sekali. Tangannya yang lain segera mengepal seperti sambaran petir dan tanpa ampun mendarat di dada Lei Qian. Suara yang dalam terdengar di udara. Ekspresi Lei Qian segera berubah drastis, dan seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya ditarik kembali dengan cara yang menyedihkan, dan auranya segera menjadi lebih lemah. Ternyata lukanya tidak ringan. Terengah-engah sekali lagi terdengar di area tersebut, sementara banyak tatapan terkejut terus-menerus memandang ke arah sosok muda itu. Dalam beberapa pertukaran singkat, Lindong telah membunuh Jenderal Roh Gerbang Yuan dengan satu pukulan dan melukai Raja Guntur Kecil Lei Qian secara serius meskipun ada campur tangan Raja Roh Kecil. Kemampuan ini benar-benar membuat semua orang terdiam. Banyak orang diam-diam saling memandang. Pantas saja Lindong berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kekuatannya melonjak lagi selama periode waktu ini. Ini akan menjadi sangat menarik. Mata beberapa orang menyapu ke arah Yuan Chang, yang ekspresinya perlahan menjadi gelap. Sepertinya berurusan dengan murid-murid Dao Sekte tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Bang! Sebuah tangan terulur ke belakang tubuh Lei Qian dan menekan punggungnya, dengan paksa menerima setiap kekuatan tak terbatas yang masuk.
Memutar kepalanya, Lei Qian menatap Yuan Chang yang muncul di belakangnya. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, ekspresinya jelek saat dia berbicara, bocah ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Panggung 8 Yuan Nirvana. Yuan Chang menjawab dengan nada acuh tak acuh, dia telah mempelajari seni bela diri penguatan tubuh yang sangat sombong, oleh karena itu tubuh fisiknya sangat kuat. Dari kelihatannya, tampaknya dia juga telah meningkat dalam aspek itu. Saya hanya ceroboh sebelumnya, Lei Qian berkata sambil mengatupkan giginya. Kamu bukan tandingannya, jawab Yuan Chang acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata itu, raut wajah Lei Qian berubah. Meskipun keengganan memenuhi matanya, dia tidak membantah pada akhirnya. Dia tidak menahan diri sama sekali saat serangan sebelumnya, namun dia masih terluka akibat pukulan Lindong. Dari sini, dia bisa melihat bahwa Lindong tidak kalah sedikit pun darinya. Bajingan itu, kesuraman memenuhi mata Lei Qian saat jantungnya berdebar lebih cepat. Ketika dia pertama kali bertemu Lindong di Unique Devil Region, Lindong mengandalkan trik murahan untuk melakukan serangan cepat padanya. Namun, dalam kurun waktu 2 bulan, kekuatan yang terakhir terus meningkat, sedemikian rupa sehingga mencapai tingkat yang tidak dapat lagi dia atasi. Apa rencananya? Saat ini, Ling Zhen juga turun dari udara. Dia melontarkan pandangan gelap pada Lindong sebelum bertanya pada Yuan Chang. Saya akan menanganinya secara pribadi. Yuan Chang perlahan berjalan ke depan. Pandangannya terfokus pada Lindong. Segera setelah itu, senyuman penuh aura pembunuh muncul di wajahnya. Saya akan memberitahu dia bahwa ada harga yang harus dibayar jika seseorang ingin menjadi penyelamat. Oh, akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan? Ling Zhen mengangkat alisnya, sebelum memandang Lindong dengan geli. Kekuatan Yuan Chang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan orang sekuat Chen Gui pun telah kalah. Apalagi Lindong? Meskipun dikatakan bahwa kekuatan tempur Lindong jauh lebih unggul dari kekuatan permukaannya, bisakah dia lebih kuat dari Chen Gui? Semua mata di area itu langsung tertuju pada Yuan Chang saat dia mulai berjalan ke depan. Selanjutnya, pandangan beberapa orang berubah. Dari kelihatannya, Yuan Chang akhirnya hendak bergerak. Setelah melihat ini, moral para murid gerbang Yuan agak pulih. Kilatan tak menyenangkan muncul dalam pandangan mereka sekali lagi saat mereka menatap Lindong. Tampaknya mereka juga sangat percaya diri pada Yuan Chang. Saat Yuan Chang berjalan ke depan, suara angin terdengar dari langit yang jauh. Semua orang mengangkat kepala, dan melihat sosok cantik namun tidak jelas berpakaian putih terbang sambil berdiri di atas teratai hijau. Itu adalah Ling Qingzu. Sebagai seseorang yang reputasinya tidak lebih lemah sedikit pun dari Yuan Chang di wilayah Xuan Timur, penampilan Ling Qingzu langsung menarik banyak perhatian. Bahkan langkah kaki Yuan Chang pun terhenti. Tingkat perhatian ini bukan hanya karena penampilannya yang cantik. Kekuatannya juga berada pada level yang bahkan Yuan Chang tidak dapat abaikan. Keduanya berada pada tahap kehidupan mendalam awal, dan ini cukup baginya untuk berdiri di antara elit generasi muda di wilayah Xuan Timur. Ling Qingzu sudah terbiasa berada di bawah tatapan penuh perhatian orang banyak. Matanya yang jernih menyapu medan berbatu yang berbau darah, sebelum tertuju pada tubuh pemuda yang dipenuhi aura brutal. Ekspresi komplikasi melintas di matanya ketika dia melihat situasinya telah berubah menjadi skenario terburuk. Hingga saat ini, terlihat jelas bahwa tidak ada sedikit pun kemungkinan untuk melakukan mediasi di antara keduanya. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Haha, Qingzu, aku sudah mendengar dari saudara Wu Kun dari sekte berharga bahwa ada urusan yang harus kau selesaikan di wilayah Unique Devil. Jika masalah ini belum terselesaikan, aku bisa menemanimu, kata Yuan Chang sambil menatap Ling Qingzu, senyuman muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Terima kasih banyak kepada kakak senior Yuan Chang atas perhatianmu. Masalah Qingzu telah terselesaikan. Setelah mendengar kata-katanya, Ling Qingzu menjawab dengan senyuman tipis. Itu bagus, izinkan saya menangani masalah ini terlebih dahulu di sini sebelum melanjutkan pembicaraan kita. Yuan Chang dapat menemukan keterasingan dan kesopanan dari kata-katanya. Sedikit mengernyit, dia masih tersenyum dan membalasnya. Ling Qingzu tidak menjawab lagi. Dia menatap Lindong, yang tidak mengalihkan pandangannya ke arahnya. Sedikit ragu, bibirnya bergerak sedikit saat suara lembut dan samar yang dibundel oleh Yuan Power terdengar di telinga Lindong.
Kamu harus berhati-hati, Yuan Chang tidak mudah untuk dihadapi. Ketika dia mendengar suara itu terngiang-ngiang di telinganya, beberapa emosi akhirnya muncul di wajah tanpa emosi Lindong. Dia memandang Ling Qingzu yang melayang di udara, dan dengan lemah menganggukkan kepalanya. Melihat jawabannya, Ling Qingzu tidak mengatakan apapun lagi. Teratai hijau berubah menjadi sinar hijau, membawanya ke gunung tempat istana kemurnian tertinggi 9 surga berada sebelum turun ke atasnya. Dari aura brutal yang terpancar dari keseluruhan tubuh Lindong, dia bisa menebak bahwa Sekte Dao telah menderita kerugian yang cukup parah karena gerbang Yuan. Mengingat karakter Lindong, jelas dia tidak akan menganggap enteng hal ini. Oleh karena itu, pertempuran besar pun tidak dapat dihindari. Namun, dia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan ini. Dari sudut pandang pribadi, dia cenderung ke arah Lindong. Meski hubungan rumit keduanya membuat kepalanya sakit, itu masih jauh lebih baik daripada hubungan antara dia dan Yuan Chang. Namun, di dunia ini, jelas sekali bahwa seseorang tidak bisa mempertimbangkan hanya satu pihak saja. Dia adalah murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Masalah ini bukanlah konflik pribadi antara Lindong dan Yuan Chang, tapi juga menyangkut hubungan antara dua sekte super kuat. Jika dia ikut campur, hal itu akan berdampak pada Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, dan hanya akan membuat masalah ini jauh lebih rumit. Oleh karena itu, dia jelas tidak dapat ikut campur. Yuan Chang memandang Ling Qingzu, yang telah turun ke puncak gunung, sebelum pandangan suram melintas di matanya. Meskipun kata-kata yang diucapkan Ling Qingzu kepada Lindong dilindungi oleh kekuatan Yuan Chang bisa merasakan gejolak yang tercipta. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan Ling Qingzu kepada Lindong, jelas dari komunikasi ini bahwa sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Selain itu, hubungan ini mungkin tidak sederhana, karena Yuan Chang belum pernah melihat Ling Qingzu seperti ini dengan pria sebelumnya. Yuan Chang menarik napas dalam-dalam dan menekan gejolak serta niat membunuh brutal di dalam hatinya yang muncul karena rasa cemburu. Memalingkan kepalanya, matanya berubah sangat menyeramkan saat dia menatap Lindong. Kamu terus memberiku alasan baru untuk membunuhmu. Lindong tampak tersenyum ketika dia menjawab, untungnya bagiku, aku sudah mempunyai niat seperti itu sejak awal. Senyuman mengejek muncul di sudut mulut Yuan Chang, sebelum tatapannya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Yuan Power yang menutupi langit tiba-tiba mengalir dan keluar dari tubuhnya. Kekuatan Yuan melesat di angkasa bagaikan gelombang pasang yang mengamuk dan bergejolak. Yuan Power milik Yuan Chang jelas sangat kuat dan kuat. Sejak dia berada pada tahap awal kehidupan mendalam, tubuhnya sudah mulai memproduksi Qi kehidupan. Ketika Qi kehidupan diasimilasikan ke dalam Yuan Power, ia tumbuh tanpa akhir, dan jumlah yang dihasilkannya hanyalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun yang berada di bawah tahap kehidupan mendalam. Yuan Chang perlahan melayang di udara saat Yuan Power yang tak terbatas berkumpul di belakangnya seperti lautan. Menatap Lindong dari atas, penampilannya mirip dengan dewa yang memandang rendah manusia. Sambil tertawa seram, dia berkata, "Dengan apa kamu akan bertarung denganku?" Saat tawanya terdengar, mata Yuan Chang langsung menjadi gelap. Dengan kepalan tangannya yang tiba-tiba, sebuah telapak tangan menamparkan Lindong dengan marah. Bang! Saat telapak tangan itu turun, kekuatan Yuan yang menutupi langit seketika melolong dan menjerit, langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa yang bersinar, dan dengan marah turun ke arah Lindong dengan cara yang mengguncang bumi. Mengangkat kepalanya, Lindong menatap telapak tangan raksasa bercahaya yang berteriak ke arahnya. Dengan kepalan tangannya, kuali merah muncul dalam sekejap. Ukurannya bertambah dengan cepat, membawa cahaya merah yang menutupi langit saat itu langsung berbenturan dengan telapak tangan yang bersinar. Bang! Fluktuasi yang hebat dan liar terjadi di langit saat telapak tangan yang bersinar itu retak dan meledak. Kuali merah itu terbang mundur dan melayang di atas kepala Lindong. Tatapan Yuan Chang sedingin es saat dia menatapnya. Gelombang fluktuasi yang kuat dan sangat panas terus-menerus memancar keluar dari Burning Sky Cauldron. Kuali itu benar-benar mendarat di tanganmu. Yuan Chang menatap kuali merah tua yang melayang di atas Lindong, dan tatapannya langsung berubah suram dan menyeramkan. Adapun Lei Qian dan Ling Zhen, ekspresi mereka juga berubah. Mereka tidak pernah menyangka kalau benda yang telah mereka cari dengan susah payah, tiba-tiba berakhir di milik Lindong.
Namun, apa menurutmu kau bisa melawanku dengan mengandalkan harta Yuan murni? Kekuatan Yuan tahap kehidupan mendalamku saja sudah bisa menguras tenagamu sampai mati. Cahaya dingin muncul di mata Yuan Chang. Kekuatan tahap awal kehidupan mendalam memberinya kekuatan Yuan yang jauh melebihi kekuatan Yuan kuat yang dipancarkan Lindong. Walaupun dia punya harta Yuan murni, Lindong masih belum bisa menandinginya. Namun, menanggapi senyum dingin Yuan Chang, Lindong mengangkat kepalanya dan ekspresi sedingin es melintas di wajahnya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan misterius, sebelum menekan telapak tangannya ke tanah. Bang-bang! Saat Lindong menekan telapak tangannya ke tanah, gejolak aneh mulai menyebar ke tanah. Detik berikutnya, orang-orang menyadari bahwa bumi mulai menjadi tandus dan tandus dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Di bawah kehancuran ini, gelombang energi menakutkan mulai berkumpul dari segala arah, sebelum sepenuhnya mengalir ke tubuh Lindong. Ini. Yuan Chang menyaksikan pemandangan di hadapannya saat pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Kitab suci kehancuran besar?